Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam pelatihan publikasi ilmiah. Adapun materi pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer. Jadi artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer ini adalah salah satu contoh publikasi ilmiah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya untuk memperoleh angka kredit. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti sesi pertemuan ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu satu, menjelaskan publikasi ilmiah berupa artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer. Kemudian yang kedua, menjelaskan besaran angka kredit dan bukti fisik yang diperlukan dalam pengajuan angka kredit. Kompetensi yang ketiga adalah menganalisis sistematika makalah artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis contoh makalah artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer serta alasan penolakannya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dengan membahas apa itu artikel ilmiah populer. Maksud saya apa itu artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer. Jadi tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa ya, seperti koran, majalah atau media online yang mempunyai alamat website resmi, bukan blog ya. Sekali lagi, jika medianya itu berupa media online, itu mempunyai alamat website resmi, bukan merupakan blog. Tulisan ilmiah populer ini dalam kaitan dengan upaya pengembangan profesi guru merupakan tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan berupa ide atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan. Jadi tetap harus dalam ruang lingkup bidang pendidikan ya. Kemudian berapakah angka kredit yang dihasilkan ketika Bapak Ibu membuat sebuah tulisan ilmiah populer? Baik, di sini ada dua jenis kegiatan beserta besaran angka kreditnya. Yang pertama, artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa tingkat nasional itu angka kreditnya 2 dengan kode kegiatan 37. Kemudian yang kedua, artikel populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa baik berupa koran maupun majalah di tingkat provinsi, kabupaten atau kota atau media online yang mempunyai alamat website resmi bukan blog itu nilainya 1,5 dengan kode kegiatan 38. Lalu apa saja bukti fisik yang harus disertakan ketika Bapak Ibu mengirimkan tulisan ilmiah populernya untuk dinilai angka kredit? Di sini setidaknya ada 5 bukti fisik yang harus disertakan, yaitu yang pertama guntingan atau clipping tulisan yang bersangkutan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis. Ingat, yang pertama adalah guntingan berita atau clipping ya yang dimuat di media massa. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan dari kepala madrasah atau kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga, pada guntingan media massa tersebut harus jelas nama medianya ya, nama media massanya serta tanggal terbitnya. Ingat, ketika Bapak Ibu membuat clipping itu juga harus jelas ya, dapat dilihat nama media massanya serta tanggal terbitnya. Yang keempat, jika berupa fotokopi
itu harus ada surat pernyataan dari kepala madrasah atau kepala sekolah yang menyatakan keaslian dari karya tersebut. Sekali lagi, jika berupa fotokopi, itu harus ada surat pernyataan dari kepala madrasah atau kepala sekolah yang menyatakan keaslian karya ilmiah populer tersebut yang dimuat di media massa. Dan yang terakhir, jika tulisan atau karya guru dimuat dalam media massa online, maka harus di print out bukti fisiknya. Jadi artikel online yang dimuat itu harus di print out ya, ada hard copy-nya ya. Kemudian itu harus lengkap dengan menunjukkan bukti bahwa nama media yang memuat ya terbitan tunggal dan harus dicetak dari halaman website resmi koran yang bersangkutan. Sekali lagi, ini untuk poin 5 ini sangat penting. Jika tulisan atau karya Bapak Ibu ya dimuat dalam media massa online, maka harus di print out bukti fisiknya lengkap dengan menunjukkan bukti nama media yang memuat, kemudian terbitan tanggal dan harus dicetak dari halaman website resmi koran yang bersangkutan. Adapun mengenai sistematika tulisan ilmiah populer. Sistematika atau isi kerangka sistematika atau kerangka isi tulisan ilmiah populer itu biasanya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan Bapak Ibu tersebut. Jadi saya sarankan Bapak Ibu ketika akan menulis sebuah karya tulisan ilmiah populer di media massa itu harus benar-benar mengikuti persyaratan penulisan di media massa yang akan mempublikasikan tulisan Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah beberapa jenis penolakan dari tulisan ilmiah populer. Ini harus Bapak Ibu hindari ya. Tapi dalam dokumen yang telah saya simpan di Google Drive ini juga disertakan dengan saran perbaikannya. Nah, untuk memperoleh link dari dokumen ini, silakan Bapak Ibu lihat di deskripsi video. Silahkan diklik linknya, kemudian bisa diunduh dokumennya. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa alasan yang menjadi penolakan sebuah tulisan ilmiah populer dan disertai dengan saran perbaikannya. Ya, di sini di regulasi tercantum di tabel 16 ya. Baik, alasan penolakan yang pertama, isi tulisan ilmiah populer terlalu luas atau tidak menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Artinya tulisan ilmiah populer Bapak Ibu itu tidak menyangkut tugas Bapak Ibu sebagai guru atau bahasannya terlalu luas ya. Nah, di sini disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, atau membuat tulisan populer lain yang lebih sesuai. Itu alasan serta saran yang pertama, alasan penolakan serta saran perbaikan yang pertama. Lanjut ke alasan penolakan yang kedua. Tulisan ilmiah populer tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang dipersyaratkan. Bukti fisik yang dipersyaratkan seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis
dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa ya, kemudian tanggal terbitannya ya. Jika berupa fotokopi pun itu harus ada pernyataan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang menyatakan keaslian karya ilmiah populer yang dimuat di media massa tersebut. Nah, ini sarannya jika penolakan ini terjadi, Bapak Ibu disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru ya yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, atau memuat tulisan populer lain yang sesuai. Selain itu juga harus menyertakan bukti fisik yang lengkap. Kemudian ini ada alasan penolakan yang ketiga. Tulisan ilmiah populer dimuat di media massa, namun sekali lagi tulisan ilmiah populer yang dimuat di media massa itu lingkup penyebarannya tidak memenuhi syarat. Ya, sekali lagi dari sisi penyebarannya ini. Jadi tulisan ilmiah populer yang Bapak Ibu buat itu kemudian dimuat media massa, akan tetapi media massa itu ruang lingkup penyebarannya tidak memenuhi syarat. Nah, di sini sarannya adalah untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Atau membuat tulisan ilmiah populer yang lain yang lebih sesuai dengan lingkup penyebarannya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada alasan penolakan yang terakhir. Jika tulisan atau karya guru dimuat dalam media massa online tetapi tidak di print out bukti fisiknya. Ya, misalnya Bapak Ibu membuat sebuah tulisan ilmiah populer di media online, akan tetapi tidak di print bukti fisiknya, itu pun akan menjadi alasan ditolak. Nah, bagaimana sarannya? Bapak Ibu disarankan untuk melampirkan bukti print out media massa online yang memuat tulisan Bapak Ibu lengkap dengan nama media, tanggal terbitnya, dan pengesahan dari kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa alasan penolakan kenapa karya tulis ilmiah populer Bapak Ibu itu tidak dinilai dan menjadi angka kredit. Selain itu juga tadi telah dijelaskan apa saran perbaikan yang bisa dilakukan agar tulisan ilmiah populer Bapak Ibu itu bisa diterima. Ya. Baik, selanjutnya ini ada tugas yang wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu ya. Tugasnya sudah saya simpan di Google Drive, dan untuk link tugas ini saya simpan di deskripsi ya. Saya simpan di deskripsi, jadi di deskripsi video, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja linknya, kemudian download contoh tulisan ilmiah populernya, lalu kerjakan tugasnya untuk menganalisis. Di sini sudah terdapat beberapa contoh clipping ya, tulisan ilmiah populer. Silahkan Bapak Ibu analisis apakah contoh tulisan ilmiah populer ini bisa diterima jadi angka kredit atau ditolak. Berikan alasannya ya, seperti yang telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembahasan atau paparan materi
untuk mata pelatihan artikel ilmiah dan tulisan ilmiah populer untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di dalam paparan mata pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.